Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Alhamdulillah hari ini di hari Jumat kita bertemu lagi untuk pembelajaran online. Nah, kali ini kita akan sudah masuk di muatan PPKN, tematik tema 4, subtema 1. Nah, sekarang sudah di tema 4 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, melalui pengamatan siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Nah, pertama kita lihat dulu ya, coba kalian perhatikan bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu lambangnya bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, gambarnya adalah rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, ya, simbolnya persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, melambangkan dari bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir 5 yaitu padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan adalah sila Pancasila dan simbolnya. Nah, kali ini pembahasan kita akan membahas makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang seperti ini ya. Oke, anak soleh, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna atau maksudnya ya, mempunyai maksud yaitu percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Kita semua adalah mayoritas agama Islam, tentu kita bertanggung jawab dengan agama kita dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, semua yang Tuhan atau Allah berikan harus dijaga. Jadi apapun yang Allah ciptakan harus kita jaga, kita lindungi, kita rawat. Seperti itu ya, seperti tubuh kita lindungi, kita rawat. Pepohonan, hewan yang kita temui atau yang kita pelihara juga harus kita jaga. Seperti itulah yang makna dari sila pertama Pancasila. Yang keempat, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Toleransi antar umat beragama seperti kita menghormati ibadah orang lain. Misalnya ketika mereka melakukan ibadah di hari Minggu ya, bagi agama Kristiani, maka kita menghormatinya dengan tidak beribut-ribut di dekat tempat peribadatan mereka. Seperti itu, kita tidak mengganggu ibadah mereka, ya. Itu yang namanya toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ditampilkan sekarang. Nah, ada di sini bekerja dengan giat, ada yang mengejek temannya, ada yang mencuri, ada yang berdoa sebelum belajar, ada bermain bola dan mendirikan sholat. Nah, beberapa tampilan yang ada di sini kalian kerjakan dalam tabel seperti ini, ya. Tugas yang pertama, kelompokkan gambar-gambar tersebut ke dalam contoh sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi, gambar pertama bekerja dengan giat. Apakah dia sesuai dengan sila pertama Pancasila atau tidak sesuai? Diberi centang ya. Alasannya apa? Alasannya kenapa dia sesuai, karena seperti apa? Seperti itu ya tugasnya. Nah, anak soleh itu tadi tugas pertama. Selanjutnya kita masuk lagi mengenai jujur. Nah, ternyata jujur itu adalah sebagai perwujudan sila pertama Pancasila.
Ya, pengertian jujur sebagai perwujudan sila pertama Pancasila. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan kita sebagai muslim memperoleh kepercayaan lingkungan sekitar. Nah, perintah jujur ini telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dan juga ada hadis pentingnya jujur yang dinarasikan Abdullah. Berikut hadisnya. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Nah, betapa pentingnya jujur itu sebagai perwujudan sila pertama Pancasila, bahwa ketika kita berkata yang benar, insya Allah akan mendapatkan kebaikan kepada kita dan kita dicap sebagai orang yang jujur. Oh, seperti itu dicontohkan seperti itu Ramadan, dia adalah orang yang jujur. Nah, si Salva orang yang jujur, Aida orang yang jujur, seperti itu ya. Kita disebut sebagai orang yang jujur, bukan sebagai seorang pembohong. Kita tidak mau kan dicap sebagai seorang yang pembohong. Nah, sekarang bukalah halaman 28 untuk mengetahui makna jujur sebagai perwujudan sila pertama Pancasila. Bacalah teks bacaan dengan judul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Ya. Nah, ini yang dijawab ya. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Andai Ida memberi contekan, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi Gugut? Apa dampaknya bagi Ida? Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, itu yang kita harus jawab ya. Mengapa kita harus jujur? Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Nah, itu yang kalian selesaikan ya. Tugas yang ada 2. Tadi tugas pertama, kalian kelompokkan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, kalian jawab pertanyaan mengenai jujur sebagai makna sila pertama Pancasila. Nah, itu ya anak soleh, pelajaran tematik kita kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.